Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Uun Wana Agustin Aulia, mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah dari program studi Tadris Fisika. Setelah saya analisis dari beberapa orang yang mempelajari fisika tentang ayunan puntir, ternyata masih banyak dari mereka yang kurang paham mengenai ayunan puntir. Jadi, apa sih ayunan puntir itu? Mengapa kita harus mempelajari tentang ayunan puntir? Dan pengaplikasian di kehidupan sehari-hari itu untuk apa sih? Nah, untuk melanjutkan pembahasan kali ini, yuk simak video berikut ini. Let's get it! Ayunan puntir atau torsional pendulum merupakan sebuah piringan yang digantungkan pada ujung sebuah kawat yang dipasangkan pada pusat massa piringan. Nah, pada suatu benda jika diberikan simpangan, maka benda tersebut akan melakukan gerak osilasi, di mana gerak osilasi adalah gerakan yang berulang-ulang pada suatu benda. Dan setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi setimbangnya. Pada kehidupan sehari-hari, banyak sekali ditemukan adanya gerak osilasi seperti pada bandul jam yang bergerak, seorang anak yang bermain ayunan, sampai dengan langkah kita saat berjalan. Prinsip kerja dari ayunan puntir sendiri adalah menggunakan gerak harmonik sederhana atau biasa disebut dengan GHS, yang mana sebuah benda bergerak bolak-balik melewati titik kesetimbangannya dengan lintasan dan waktu yang sama. Nah, pada saat benda berosilasi dengan menembus selang waktu tertentu atau periode gerak osilasi dapat dinyatakan dengan rumus sistematis yaitu T sama dengan 2pi akar I per K, di mana I adalah momen inersia dan K adalah konstanta puntir. Menyinggung soal konstanta puntir yang ada di persamaan sistematik periode tadi. Jadi, apa sih konstanta puntir itu? Yaps, konstanta puntir adalah suatu ketetapan harga dari logam atau material yang dipuntir mencapai batas maksimum. Jadi, harga di sini bukan tentang harga jual ya teman-teman, tapi tentang harga di mana puntiran itu mencapai batas maksimal. Nah, pada ayunan puntir sendiri terdapat sebuah modulus. Yap, benar sekali, modulus geser. Benda-benda yang memiliki modulus geser contohnya adalah kawat, logam, sampai dengan plastik. Benda yang tidak memiliki modulus geser adalah benda-benda cair. Jadi, apa sih Kak modulus geser itu? Dan hubungannya sama konstanta puntir itu apa? Fungsi dari modulus geser sendiri tuh di ayunan puntir untuk apa sih? Jadi, modulus geser adalah beda panjang suatu material sebelum dan sesudah benda terpuntir atau dipuntir. Modulus geser sendiri menyatakan respon geser suatu kuantitas atau nilai geser. Hubungan konstanta puntir dan modulus geser sendiri dapat dinyatakan dalam persamaan sistematis, yaitu K sama dengan pi R kuadrat per 2L dikali M, di mana L adalah panjang kawat dan R adalah jari-jari kawat. Selain itu, konstanta puntir sendiri memiliki nilai yang berbanding lurus dengan modulus geser. Di mana nilai konstanta puntir besar, maka nilai modulus geser pun semakin besar. Dan juga sebaliknya. Dengan adanya kita mengetahui modulus geser dari suatu benda atau suatu material, maka kita dapat menentukan dan mengetahui material manakah yang bagus untuk digunakan pada saat percobaan atau pada saat pengaplikasian. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Masih bingung atau nambah bingung? Ya udah kalau gitu. Kalau masih bingung, yuk ikut aku praktikum online. Nah, sebelum melakukan praktikum online, aku pengen kenalin nih sama kalian. Ada salah satu web yang ajaib banget kalau menurut aku ya. Yap, bener sekali, Amrita OLabs. Dalam virtual lab Amrita OLabs terdapat sebuah pengaplikasian ayunan puntir. Nah, di sini
sudah ada gambaran ayunan puntir itu sendiri. Di sini ada sebuah piringan, kawat, dan statif. Di sini pun telah dilengkapi dengan stopwatch. Untuk variabel-variabelnya sendiri pun telah lengkap. Untuk kawatnya sendiri kita bisa memilih secara bebas. Banyak pilihannya, mulai dari aluminium, tembaga, besi, dan lain-lain. Untuk yang lainnya yaitu seperti pengaturan massa piringan, radius piringan, panjang kawat, sampai juga radius pada kawatnya juga. Jadi di lab tersebut sudah sangat lengkap. Oke, itu adalah gambaran dari virtual lab kali ini. Jadi gimana nih sobat? Pada tertarik buat ikutan virtual lab? Atau mending kalian tidur aja biar gak paham gitu? Oke, yaps. Yuk, yang mau ikutan simak terus ya. Oke, untuk percobaan yang pertama, kita menggunakan kawat tembaga atau koper. Di sini kalian bisa mengatur massa dari piringan. Kita menggunakan 1 kilo ya, teman-teman. Untuk radius piringannya 5 cm, untuk panjang kawatnya 30 cm, dan radius kawatnya sebesar 0,05 cm. Langkah selanjutnya adalah tekan panas sebelah kiri dan amati waktu dari puntiran sebanyak 5 kali. Stop. Oke, di sini kita telah mendapatkan waktu sebanyak 5,478 second. Setelah itu, masukkan nilai waktu ini ke dalam tabel yang telah disiapkan tadi. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Udah pada dapat nilainya kan? Dan udah ditulis pada tabel? Yap, 100 buat kalian. Jadi tugas kalian atau soal buat kalian selanjutnya adalah hitung nilai konstanta puntir dan nilai modulus geser. Untuk selengkapnya kalian bisa cek pembahasan video berikut. Setelah kita mendapatkan waktu sebesar 9,903 second dalam 5 kali getaran atau 5 kali ayunan, kita dapat menentukan konstanta puntir serta modulus geser. Sebelum menentukan konstanta puntir, kita menentukan periode terlebih dahulu, di mana periode atau T sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran. Di mana di sini sudah diketahui waktunya sebesar 9,903 dan dibagi getarannya tadi adalah 5. Hasilnya adalah 1,9806 second. Untuk langkah yang kedua, sebelum menentukan konstanta puntir dan modulus gesernya adalah menentukan momen inersia. Untuk momen inersia sendiri berumuskan setengah mr kuadrat, di mana setengah m adalah massa yaitu 1 dan r-nya adalah jari-jari yaitu 0,05 kuadrat. Nah, untuk hasilnya adalah 0,00125 dan disederhanakan menjadi 1,25 dikali 10 pangkat min 3. Untuk selanjutnya adalah menentukan konstanta puntir. Konstanta puntirnya sendiri di sini saya menggunakan rumus 4 pi kuadrat I
per T kuadrat, di mana 4 dikalikan pi-nya 3,14 dikuadratkan dan dikali momen inersia sebesar 1,25 dikali 10 pangkat min 3 dibagi periode yang tadi, yaitu 1,9806 kuadrat. Ke 922. Dan hasil yang didapat adalah 0,0125. Oke. Dan untuk modulus atau perhitungan yang terakhir, yaitu modulus geser. Di sini saya menggunakan rumus 8pi I dikali L per T kuadrat dikali R pangkat 4, di mana 8 dikali 3,14 dikali momen inersia sebesar 1,25 dikali 10 pangkat min 3, L-nya adalah panjang dari kawat, yaitu 0,3 dibagi 1,9806 kuadrat dikali 0,0005, yaitu jari-jari yang sentimeter diubah menjadi ke meter terlebih dahulu. Untuk hasilnya adalah 942 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 2,45 dikali 10 pangkat min 13. Dan untuk hasil akhirnya adalah 3,84 dikali 10 pangkat min 16. Jadi, itu tadi adalah sekilas info tentang pembahasan mengenai pencarian konstanta puntir dan modulus geser dalam praktikum ayunan puntir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi melihat video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.